Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PKTV. Senang sekali pada malam hari ini, Selasa, 7 Februari 2017, saya, Kartika, dapat menemani pemirsa setia PKTV selama kurang lebih 60 menit ke depan, dari jam 8 sampai dengan jam 9 malam. Tentunya di acara info kesehatan kerjasama Rumah Sakit Pupuk Kaltim dengan PKTV. Narasumber kita malam hari ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ivan Firnanda. Beliau saat ini bertugas di Rumah Sakit Pupuk Kaltim, tepatnya di Poli Interna atau Poli Penyakit Dalam. Untuk tema kita pada malam hari ini, kami akan membahas tentang penyakit ginjal, yang mana penyakit ini sering sekali kita temui di masyarakat Bontang pada khususnya. Untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan langsung oleh Dr. Ivan. Untuk pemirsa di rumah yang ingin bergabung dengan kami dengan tema gagal ginjal, bisa menghubungi kami di nomor interaktif 0811 5411 555. Baiklah pemirsa, langsung saja kita sapa narasumber kita, Dr. Ivan Firnanda. Assalamualaikum, selamat malam dokter, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa PKTV di Bontang pada khususnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing atau berbagi info kesehatan khususnya yang berhubungan dengan penyakit ginjal, di mana pada malam hari ini saya akan memaparkan atau memberikan informasi tentang penyakit ginjal akut dan penyakit ginjal kronik. Jadi pertama, sebelum kita masuk ke dalam apa itu penyakit ginjal sendiri, kita lihat dulu anatomi ginjal. Jadi anatomi ginjal itu ginjal berjumlah dua buah dengan berat kurang lebih 150 gram, antara 125 sampai 170 gram pada laki-laki dan 115 sampai 155 gram pada perempuan, dengan panjang kurang lebih 5 sampai 7,5 cm dengan ketebalan 2,5 sampai 3 cm. Letak ginjal ini sendiri adalah letaknya retroperitoneal. Jadi di sebelah dorsal kafum abdominal, ginjal bagian kiri atas pada vertebra lumbal 1, bagian bawah vertebra lumbal 4 pada posisi berdiri, letak ginjal itu lebih rendah. Kita lihat bagian-bagian ginjal sendiri, mungkin bisa di bagian ginjal ini terdiri dari nefron. Jadi nefron ini adalah unit struktural terkecil dari ginjal, di mana darah yang masuk itu pada glomerulus itu disaring pada glomerulus. Jadi ginjal itu mempunyai 3 fungsi, jadi untuk filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Jadi pada glomerulus itu darah yang belum disaring itu masuk, kemudian masuk ke glomerulus dan disaring keluar. Pada saat selanjutnya darah akan masuk ke tubulus contortus proximal. Di tubulus contortus proximal ini ginjal akan melakukan fungsi reabsorpsi. Kemudian pada tubulus contortus distal, ginjal akan melakukan fungsi tambahan, dalam hal ini membuang ekskresi yang tidak diperlukan lagi untuk kemudian menjadi urin. Jadi pada negara-negara lain ada seperti terapi urin gitu, untuk menurut saya terapi urin itu karena ginjal itu fungsinya untuk mengekskresi. Jadi ekskresi itu adalah zat-zat yang tidak terpakai lagi dari tubuh. Jadi untuk terapi urin itu sendiri tidak diperlukan.
Fungsi ginjal adalah untuk mengatur keseimbangan air dan elektrolit, pengaturan konsentrasi osmolaritas cairan tubuh dan elektrolit, pengaturan keseimbangan asam basa, ekskresi sisa hasil metabolisme, dan pengaturan tekanan arteri. Kita lihat di sini, menurut definisi dulu itu acute kidney injury itu diistilahkan dengan acute renal failure. Jadi pada saat ini acute renal failure itu sudah tidak menjadi istilah lagi, tetapi sekarang lebih dipakai acute kidney injury atau gagal ginjal akut. Sekarang itu sudah beralih definisi menjadi gangguan ginjal akut. Jadi saat ini kita tidak memakai lagi istilah acute renal failure, tapi acute kidney injury yang dalam terjemahan Indonesianya gangguan ginjal akut. Jadi gangguan ginjal akut ini menurut kriteria Riffel, menurut Kadoki, jadi ada kriteria Riffel itu risk, injury, failure, loss, ESRD. Jadi ketika kita mendefinisikan suatu gangguan ginjal akut, kita harus melihat kriteria, dalam hal ini laju filtrasi glomerulus, urin dan urin output. Jadi pada pasien-pasien yang kita curiga terjadi gangguan ginjal, itu harus diperiksakan laboratorium seperti kreatinin dan urin analisa. Dalam hal ini jumlah urin yang keluar. Jadi untuk kriteria Riffel itu ada kriteria risk. Jadi risk itu kenaikan serum kreatinin 1,5 kali, atau penurunan laju filtrasi glomerulus itu lebih dari 25%, di mana urin output kurang lebih 0,5 ml per kilogram per jam selama 6 jam. Kemudian yang kedua, injury. Jadi injury ini kenaikan serum kreatinin 2 kali atau penurunan laju filtrasi glomerulus lebih dari 50%, di mana urin output yang dihasilkan itu kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam selama 12 jam. Selanjutnya untuk kriteria failure, jadi kenaikan serum kreatinin 3 kali atau penurunan laju filtrasi glomerulus lebih dari 75%, atau serum kreatinin lebih dari 4 mg per desiliter, atau meningkat lebih atau sama dengan 0,5 mg per desiliter, dan urin output itu kurang dari 0,3 ml per kilogram berat badan per jam selama 24 jam, atau anuri dalam 12 jam. Dokter, boleh saya bertanya, tadi kan dokter ada menjelaskan tentang nilai normal ya dari ureum kreatinin maupun urin output ya. Kalau untuk nilai normal sendiri dari ureum kreatinin itu berapa ya dokter kisarannya? Soalnya kan tadi dijelaskan kalau risk itu mungkin masih rentannya normal ya. Kalau yang kedua tadi, maaf, Kreatinin. Jadi yang 2 kali, maksudnya yang peningkatannya 2 kali Jadi, sama yang 3 kali. Iya. Nah, untuk nilai normalnya sendiri berapa, bisa dijelaskan? Jadi kan? kalau sebenarnya ureum kreatinin itu nilai normalnya berbeda-beda tergantung metode pemeriksaan yang dilakukan pada lab tersebut. Untuk ureum dan kreatinin itu, ureum itu kurang dari 50, sedangkan kreatinin itu berbeda-beda nilai normalnya pada tiap jenis kelamin. Untuk perempuan itu kurang dari 0,9 yang normal, sedangkan pada laki-laki itu kurang dari 1,1. Jadi itu. Terus untuk resiko ke arah penyakit ginjal itu antara laki-laki sama perempuan apakah sama porsinya atau mungkin berbeda? Ya, untuk resiko penyakit ginjal, dalam hal ini gangguan ginjal akut, itu nanti kita akan melihat penyebab-penyebabnya yang menyebabkan gangguan ginjal tersebut. Oke. Jadi untuk gangguan ginjal ini dibagi atas 3.
Jadi gangguan ginjal akut prerenal, gangguan ginjal akut renal, dan gangguan ginjal akut postrenal. Jadi penyebab yang bisa menyebabkan gangguan ginjal akut prerenal itu seperti kehilangan volume cairan tubuh, misalnya dehidrasi atau perdarahan, atau ada gangguan gastrointestinal seperti diare, muntah, ada gangguan ginjal, misalnya pasien-pasien yang mendapat terapi diuretik atau insufisiensi adrenal. Pada gangguan kulit, misalnya terjadi luka bakar pada post operasi, dalam hal ini pada peritoneum ada drain pasca operasi. Selanjutnya, selain kehilangan volume cairan tubuh, ada juga penyebab lain gangguan ginjal akut prerenal itu seperti penurunan volume efektif pembuluh darah atau curah jantung. Dalam hal ini bisa misalnya pada infark miokard, kardiomiopati, perikarditis, aritmia, dan lain-lain. Selanjutnya, penyebabnya bisa berupa redistribusi cairan, berupa hipoalbumin, peritonitis, pankreatitis, bisa pada asites, ada obstruksi pada pembuluh darah ginjal. Selanjutnya, vasokonstriksi intrarenal primer, misalnya pemberian NSAID atau non-steroid anti-inflamasi drugs yang berkepanjangan. Selanjutnya, sindrom hepatorenal, hipertensi maligna, preeklamsi, dan skleroderma. Selanjutnya, untuk gagal ginjal renal ini berupa kerusakan pada ginjalnya sendiri. Kalau prerenal itu biasanya karena ada kurang suplai darah atau tekanan yang kurang pada ginjal. Jadi jumlah cairan yang masuk ke ginjal kurang ya dokter ya? Ya, jadi kalau untuk penyebab prerenal itu berupa inadequate perfusion. Jadi jumlah atau suplai darah yang tidak cukup sehingga menyebabkan tekanan yang kurang pada filtrasi. Untuk etiologi renal sendiri, jadi renal itu terjadi kerusakan di dalam ginjalnya sendiri, sehingga mengakibatkan terganggunya mekanisme filtrasi ginjal. Jadi yang menyebabkan gangguan ginjal akut untuk renal itu sendiri biasa tubular nekrosis akut, misalnya obat-obatan, aminoglycoside, iskemik, shock sepsis, toksin. Jadi toksin itu dapat berupa zat kontras radiologi dan logam berat. Untuk nefritis interstisial akut berupa obat-obatan, penisilin, obat-obat anti-inflamatori non-steroidal mungkin menjadi pertimbangan tersendiri bagi pasien-pasien anak yang mendapatkan obat anti-inflamatori non-steroid masih kecil, diberikan terus-menerus. Kemungkinan untuk menjadi gangguan ginjal akut renal itu pada usia dewasa itu akan besar. Selanjutnya, infeksi, toksin, dan penyakit autoimun. Pada pasien-pasien dengan penyakit autoimun, misalnya SLE, itu bisa terganggu ginjalnya melalui gangguan nefritis interstisial akut. Yang dapat menyebabkan gangguan ginjal akut renal itu dapat berupa glomerulonefritis akut, dalam hal ini pasca infeksi. Jadi post infeksi, misalnya streptococcus atau hepatitis B, atau pasien-pasien dengan imunodefisiensi itu dapat beresiko untuk menjadi glomerulonefritis akut. Kemudian penyakit-penyakit vaskulitis sistemik, dalam hal ini lupus, Wegener granulomatous, dan sindrom Gout-Pasteur. Untuk yang lainnya yang dapat menyebabkan gangguan ginjal akut renal itu dapat berupa oklusi mikrokapiler atau glomerular. Dalam hal ini terjadi TTP atau
trombotik trombositopeni, hemolitik uremia sindrom, dan koagulasi intravaskuler diseminata. Selanjutnya untuk gangguan ginjal akut postrenal. Jadi tadi ada prerenal, ada renal, dan postrenal. Biasa gangguan ginjal akut postrenal ini disebabkan oleh obstruksi. Obstruksi ini menyebabkan urin itu tidak dapat mengalir secara cukup. Jadi yang menyebabkan gangguan ginjal akut postrenal itu dapat berupa intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik ini apabila terjadi obstruksi di ureter. Ekstrinsik ini misalnya ada tumor seperti endometrium, serviks, limfoma, atau ada metastasis. Yang intrinsik itu biasanya batu, ada bekuan darah, nekrosis papila ginjal, dan tumor. Untuk obstruksi kandung kemih atau uretra dapat berupa tumor atau pembesaran prostat, tumor vesika urinaria, prolaps uteri, ada batu pada kandung kemih, ada bekuan darah, atau obstruksi akibat pemasangan folikateter. Jadi terus maaf dokter, tadi kan dokter ada menjelaskan tentang obat-obatan itu bisa menjadi pemicu terjadinya gagal ginjal. Nah, untuk pasien-pasien dengan hipertensi, diabetes, itu kan pasti akan mengkonsumsi obat-obatan seumur hidup. Nah, kebanyakan penderita hipertensi ataupun diabetes pasti akan takut nanti kena ginjalnya. Itu menurut dokter seperti apa? Jadi di masyarakat itu ada anggapan yang salah. Jadi kalau pasien-pasien dengan diabetes dan hipertensi itu, jika mereka meminum obat dan sudah normal, mereka berhenti. Padahal ada opini di masyarakat kalau terlalu banyak mengkonsumsi obat diabetes atau obat hipertensi itu bisa merusak ginjal. Padahal tanpa pasien itu ketahui bahwa obat-obat diabetes dan obat-obat hipertensi itu justru mengamankan ginjal dari penyakit ginjal, dalam hal ini penyakit gangguan ginjal akut atau penyakit ginjal kronik. Mungkin dalam tanda kutip kali dokter ya, asalkan dosis yang digunakan dosisnya tepat dan tetap terpantau ya. Iya. Jadi untuk pengelolaan gangguan ginjal akut ini dibagi dalam 3 tahap. Jadi untuk tahap 1 atau tahap A itu mencegah gangguan ginjal akut itu berlanjut. Jadi untuk penanganan gangguan ginjal akut itu kita harus memperhatikan etiologi dan penyakit-penyakit penyerta. Jadi dari etiologi tiga etiologi tadi, kita lihat bila ada penyebab akibat prerenal, dalam hal ini dehidrasi contohnya, bisa pada tahap-tahap inisial itu dilakukan rehidrasi. Bila gangguan ginjal akibat sepsis, trauma, obat-obatan, dan lain-lain, harus ditangani penyebab atau penyakit penyertanya. Bila ada bendungan atau dalam hal ini postrenal, harus dilakukan koreksi secepatnya. Jadi dari ketiga etiologi atau penyebab ini sebenarnya bukan kita obati simptomnya atau bukan kita obati gejalanya, tapi yang harus kita obati itu adalah penyebabnya. Yang tahap kedua, mencegah. Jadi sesudah pencegahan gagal ginjal akut itu dengan memperhatikan penyebabnya, yang kedua kita mencegah penurunan fungsi ginjal itu berlanjut. Jadi berusaha untuk agar gangguan fungsi ginjal itu tidak berlanjut dengan memperbaiki produksi urin. Jadi produksi urin itu misalnya dengan rehidrasi bila penyebabnya adalah gangguan ginjal akut prerenal. Forced diuresis. Forced diuresis ini maksudnya dikasih obat-obat yang dapat istilahnya melancarkan buang air kecil. Bila masuk pada tahap ATN, misalnya dengan pemberian furosemid
dosis 40 mg per hari dan atau cairan-cairan koloid. Yang ketiga, terapi pengganti ginjal bila ada indikasi. Yang tahap ketiga adalah mempertahankan homeostasis tubuh, antara lain koreksi terhadap gangguan keseimbangan elektrolit dan asam basa. Gangguan yang menonjol yang dapat menimbulkan kematian pada gangguan ginjal akut dengan cepat itu adalah hiperkalemi dan asidosis metabolik. Jadi di bagian penyakit dalam sendiri ada indikasi dan kriteria untuk terapi pengganti ginjal pada gangguan ginjal akut. Pertama itu jika terjadi keadaan oliguri. Oliguri itu keadaan di mana output urin kurang dari 200 cc dalam 12 jam. Istilahnya oliguri. Yang kedua, anuri atau oliguri berat. Jadi anuri atau oliguri berat itu adalah output urin kurang dari 50 cc per 12 jam. Makanya pada pasien-pasien dengan kita curiga gangguan ginjal akut di DD dengan gangguan ginjal kronik itu biasanya dipasangkan kateter untuk memonitor berapa jumlah urin output yang keluar sehingga kita bisa menentukan terapi selanjutnya untuk gangguan ginjal akut. Yang ketiga itu hiperkalemi. Hiperkalemi itu keadaan kalium yang berlebih, di mana dalam hal ini lebih dari 6,5 itu termasuk indikasi untuk inisiasi terapi pengganti ginjal. Selanjutnya asidosis berat, pH kurang dari 7,1, azotemia dalam hal ini urea lebih dari 30 mmol per liter, gejala klinik yang berat terutama udem paru, ada ensefalopati uremicum. Ensefalopati uremicum ini adalah penurunan kesadaran diakibatkan oleh kadar ureum yang melebihi normal pada pasien tersebut. Kemudian perikarditis uremik, neuropati atau miopati uremik, disnatremia berat, jadi keadaan natrium lebih dari 160 atau kurang dari 115 mmol per liter, hipertermia atau hipotermia, dan yang terakhir itu overdosis obat-obat. Jadi pada pasien-pasien yang overdosis bisa dipikirkan terapi pengganti ginjal, dalam hal ini fungsi ekskresi, untuk menetralkan overdosis obat-obat tersebut. Jadi beberapa pasien dengan intoksikasi obat dalam terapi, ketika kita terapi dengan terapi pengganti ginjal selama minimal 2 jam ada perbaikan. Berarti untuk terapi pengganti ginjal atau yang biasa disebut dengan cuci darah ya dokter ya, cuci darah itu sebenarnya tidak selalu untuk seumur hidup ya dokter ya. Jadi untuk gangguan ginjal akut ini, jadi kita bantu ya, fungsi ginjal itu adalah untuk menyaring racun atau sisa metabolik. Jadi jika ginjal terganggu, maka dan ginjal tidak mampu untuk mengurangi atau menetralkan racun yang ada dalam tubuh, maka kita bantu dengan terapi pengganti ginjal dari luar seperti hemodialisa. Maaf dokter, bisa kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap stay di channel PKTV karena kami akan hadir kembali setelah jeda berikut. Kami hadir kembali di acara Info Kesehatan, masih tetap bersama saya Kartika, tentunya masih dengan narasumber kita Dr. Ivan Firnanda, dengan tema kita malam hari ini tentang penyakit ginjal. Bagi pemirsa yang baru saja bergabung dengan kami, bisa bergabung dengan menghubungi kami di nomor interaktif 0811 54 11 555. Baik dokter, tadi kan kita sudah membahas tentang akut kidney injury. Nah tadi kan tentang penyakit ginjal, selain akut kidney injury ada juga chronic kidney
disease. Ya, mungkin bisa dijelaskan dokter tentang CKD. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita menyimak tadi tentang gangguan ginjal akut, sekarang kita masuk ke gangguan ginjal kronik. Jadi istilahnya chronic kidney disease. Jadi chronic kidney disease ini didefinisikan sebagai abnormalitas. Jadi parameternya 3. Jadi gangguan fungsi. Iya, selamat malam PKTV. Halo Mbak, mau minta disambungkan ke dialog itu Mbak? Oh sudah? Halo? Halo, selamat malam. Maaf, dengan Malam. siapa di mana? Di PTN dari Ibu Sunarse. Iya, ada yang bisa dibantu Ibu? Ini mau nanya, cuma lain ini ya, temanya lain ke ginjal. Iya. Ini dok, saya mau nanya. Saya kan punya diabetes itu selama sudah 20 tahun. Cuma kalau diperiksa fungsi ginjal itu katanya masih bagus. Terus tapi itu dok, mata saya ini sekarang sudah kayak mau buta gitu loh dok, nggak melihat apa-apa gitu. Nah, terus kata hasil lab itu kan ini fungsi ginjal masih bagus. Cuma kok sering sakit pinggang saya ya dok. Saya minta penjelasannya dokter. Maaf dari artis. Oh iya, terima kasih Ya, Bu. terima kasih Bu. Sama-sama. Ibu Sunarsih ya dokter ya. Tadi jadi- bertanya tentang beliau sudah menderita penyakit diabetes selama 20 tahun. Cuman dengan hasil pemeriksaan ginjalnya masih bagus. Matanya aja yang kabur, sama sekarang ini keluhannya adalah sakit di pinggang. Iya, jadi saya lanjut sedikit ya. Jadi kriteria untuk kita menentukan seseorang gagal ginjal kronik itu adalah abnormalitas dari ginjal, dalam hal ini struktur dan fungsi. Jadi kalau dari struktur itu bisa kita lakukan pemeriksaan dengan imaging, dalam hal ini pemeriksaan sederhana itu berupa ultrasonografi abdomen. Jadi ketika ada pasien-pasien dengan kita curiga gangguan ginjal kronik, kita biasa advis untuk dilakukan pemeriksaan USG. Jadi ketika kita dapatkan pada USG tersebut ada kista atau ada batu atau ada apapun yang mengakibatkan ginjal itu berubah anatomi, jadi nanti kita kontrol lagi selama 3 bulan. Jika gambaran anatomi ini bertahan atau misalnya 3 bulan kemudian kita kontrol tetap masih ada kista, maka orang tersebut sudah bisa kita katakan CKD. Atau misalnya ada gangguan fungsi itu dalam hal ini kita periksa fungsi ginjal, ureum kreatinin. Jika dalam waktu 3 bulan itu tidak menunjukkan perbaikan, maka sudah bisa kita bilang pasien tersebut gagal ginjal kronik. Jadi untuk Ibu Sunarsi, beliau 20 tahun menderita diabetes, mata sudah mulai kabur. Jadi kita ketahui komplikasi diabetes itu berupa angiopati. Angiopati itu adalah kelemahan pada pembuluh darah. Jadi pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol itu akan mengakibatkan gangguan endotel pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah tersumbat dan akhirnya pembuluh darah yang tadinya membawa nutrisi, oksigen dan obat itu ke organ tersebut akhirnya mengalami gangguan. Jadi nutrisi, oksigen dan obat itu terganggu sehingga menurunkan fungsinya. Untuk Ibu sendiri keluhannya untuk keluhan sakit pinggang. Jadi sakit pinggang itu bisa banyak penyebab. Bisa dari organ dalam hal ini ginjal karena letaknya retroperitoneal atau di belakang, atau bisa berupa gangguan otot. Jadi kita ketahui juga untuk komplikasi diabetes itu ada neuropati motorik. Neuropati motorik itu yang bisa kita lihat ada kekakuan sendi. Mungkin bisa jadi sakit pinggang ini
dapat berupa kekekuan sendi atau bisa jadi otot. Jadi untuk keluhan seperti ini, misalnya sakit pinggang, biasanya kita melakukan pemeriksaan penunjang. Dalam hal ini pemeriksaan USG. Jika ada gangguan anatomi dari ginjal, biasanya kita kontrol lagi selama 3 bulan kemudian. Jika gangguannya ini menetap, maka pada pasien tersebut sudah bisa kita bilang gangguan ginjal gagal ginjal kronik. Jadi gagal ginjal kronik itu salah satu. Jadi gangguan anatomi atau gangguan fungsi selama lebih dari 3 bulan. Jadi jika pasien sudah menderita gangguan anatomi, dalam hal ini kista atau batu atau ada hal lain yang terjadi di ginjal selama lebih dari 3 bulan, sudah bisa kita katakan gangguan ginjal kronik. Untuk gangguan ginjal kronik ya dokter, untuk penyakit ini sebenarnya bisa disembuh total atau cukup dengan dikontrol aja ya dokter? Cukup kan ada itu kalau diabetes kan memang nggak bisa sembuh ya, cuman bisa dikontrol. Bagaimana kalau dengan gagal ginjal ini sendiri? Jadi gagal ginjal kronik maksudnya? Ya, jadi gangguan ginjal kronik ini kerusakan ginjal itu ada markernya. Jadi ada penandanya. Jadi ketika kita curiga seseorang atau pasien menderita gangguan ginjal, itu ada penandanya. Dalam hal ini bisa kita periksakan albuminuri. Albuminuri itu albumin, kadar albumin pada urin. Bisa kita periksakan urin analisa. Dalam hal ini sedimen, biasa terjadi abnormalitas pada sedimen. Selanjutnya elektrolit, dan kita bisa periksa histologi dari ginjal itu tersebut. Jadi untuk faktor resiko yang berhubungan dengan penyakit ginjal kronik ini dapat faktor klinis itu seperti diabetes, hipertensi, penyakit autoimun, infeksi sistemik, infeksi saluran kemih, sumbatan saluran kemih, neoplasma atau keganasan, riwayat keluarga penyakit ginjal kronik, riwayat ada gangguan ginjal akut sebelumnya, ada penurunan massa ginjal, ada terpapar obat-obat, dan lain-lain. Untuk sosiodemografi itu dapat berupa usia tua, terus paparan kimia, paparan terhadap zat kimia dan lingkungan. Yang lain itu berupa status etnik minor, dalam hal ini ras. Untuk ras-ras tertentu rentan untuk menderita penyakit ginjal kronik. Selamat malam PKTV. Selamat malam. Putus dokter, bisa dilanjutkan lagi? Ya, jadi untuk klasifikasi CKD atau chronic kidney disease itu kita mengklasifikasikan berdasarkan penyebab, laju filtrasi glomerulus, dan albuminuria kategori. Jadi penyebab itu dapat berupa penyakit-penyakit glomerulus, dalam hal ini diabetes, autoimun, dan penyakit-penyakit info kesehatan. neoplasia. Halo, selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam. Maaf, dengan siapa, di mana? Dengan Pak Zul dari BSD. Iya, ada yang bisa dibantu, Pak. Assalamualaikum, Pak Dokter. Ya, assalamualaikum, Pak Zul. Ya, Dokter, ini mau nanya, kalau kita mau melakukan pemeriksaan CT scan dengan memakai kontras, kenapa ya dok harus kreatininnya normal? Kata dokternya nggak boleh tinggi, harus 1,5 ke bawah gitu. Alasannya kenapa ya dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini dokter, Pak Zul tadi ada pertanyaan tentang CT scan dengan kontras. Kenapa kok harus kreatininnya normal? Kalau di atas nilai normal, apakah ada berefek atau gimana? Iya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, jadi sebelumnya ada gangguan ginjal akut yang etiologinya karena renal. Salah satunya terjadi nekrosis tubular akut.
nekrosis tubular akut ini bisa disebabkan oleh toksin. Salah satunya zat kontras dari radiologi. Jadi pada pasien-pasien dengan rencana kita melakukan pemeriksaan CT scan dalam hal ini menggunakan kontras, kita harus pastikan lebih dahulu apakah ginjalnya berfungsi dengan baik atau sudah terganggu. Jika pasien mempunyai fungsi ginjal yang masih normal, meskipun dengan hati-hati dan pertimbangan resiko dan manfaatnya, bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras. Tapi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, dengan pemeriksaan CT scan menggunakan kontras itu bisa memperberat gangguan fungsi ginjal dan memperberat gangguan ginjalnya tersebut. Jadi untuk edukasi pasien-pasien yang direncanakan untuk mendapatkan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang berupa CT scan, dalam hal ini menggunakan kontras, syaratnya itu harus fungsi ginjal dalam keadaan normal, karena zat kontras itu mempunyai efek samping, mengakibatkan tubular nekrosis akut jika tidak diperiksa secara benar. Berarti terjadi kerusakan di tubulernya ya dokter ya. Ada pertanyaan ini dari saya ya dokter ya, pertanyaannya. Pada kasus-kasus gagal ginjal itu kenapa sering sekali berulang anemia dokter? Ya. Padahal sudah ditransfusi, berapa bulan kemudian HB-nya turun lagi. Jadi kalau kita lihat patofisiologinya atau fisiologinya, jadi ginjal itu unit strukturalnya itu nefron. Jadi ginjal itu tersusun dari berjuta-juta nefron. Jadi pada gangguan ginjal, pada ginjal itu fungsinya untuk eritropoiesis. Eritropoiesis itu pembentukan sel darah merah. Jadi ketika ginjal terganggu, dalam hal ini kehilangan jumlah nefron yang sangat banyak, itu fungsi eritropoiesisnya terganggu sehingga bisa menyebabkan anemia. Jadi ginjal tidak bisa membentuk sel darah merah. Jadi salah satu fungsi ginjal untuk eritropoiesis dalam hal ini membentuk sel darah merah itu berkurang sehingga menyebabkan sel darah merah yang harusnya terbentuk itu terganggu. Kalau untuk keadaan yang bengkak-bengkak seluruh tubuh itu seperti apa dokter? Ya, jadi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal itu biasanya kita temukan bengkak. Jadi bengkak itu sebenarnya ya, selamat malam. Halo? Selamat malam, halo. Selamat malam. Sepertinya putus dokter. Boleh dilanjutkan lagi dokter? Ya. Jadi pada pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik itu terjadi kehilangan nefron dalam jumlah banyak sehingga terjadi pengaktifan renin-angiotensin aldosteron. Renin-angiotensin aldosteron ini menyebabkan arteri eferen dan arteri aferen dan eferen yang masuk dan keluar itu berkontriksi sehingga meningkatkan terjadi peningkatan tekanan intraglomerular. Jadi peningkatan tekanan intraglomerular ini bisa menyebabkan proteinuri dan menyebabkan kerusakan progresif dari glomerular dan tubulointerstitial damage atau kerusakan tubulointerstisial. Jadi fungsi ginjal yang tadinya filtrasi itu terganggu sehingga harusnya memfiltrasi cairan sebanyak jumlah tertentu terganggu sehingga bisa menyebabkan UDEM. Untuk tips menjaga kesehatan fungsi ginjal mungkin bisa dokter jelaskan supaya masyarakat Bontang khususnya bisa mencegah ya daripada mengobati. Katanya mencegah lebih bagus daripada mengobati. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, maaf, dengan siapa, di mana?
Iya, saya dengan Dini dari BSD. Iya, Bu Dini, ada yang bisa dibantu? Iya dokter, saya mau menanyakan dok. Jadi kalau dokter penyakit ginjal itu dok, sebenarnya makanan apa ya dok ya yang dipantang? Kemudian jadi kalau sakit ginjal itu sebenarnya kita harus banyak minum atau malah minumnya itu dibatasin ya dok? Iya, itu aja dok pertanyaannya. Terima kasih ya dokter. Terima Iya. kasih Bu Dini atas pertanyaannya. Terima kasih Ibu Dini atas pertanyaannya. Jadi untuk pasien-pasien dengan gangguan ginjal, dalam hal ini gangguan ginjal Kronik ya. kronik itu dalam terapi dietnya biasa kita menyarankan pasien untuk diet rendah protein. Jadi diet rendah protein itu untuk pasien-pasien yang tidak dilakukan hemodialisa itu kurang lebih 0,6 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk pasien-pasien yang dilakukan hemodialisa reguler itu kurang lebih 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Kemudian pada pasien-pasien yang gagal ginjal kronik. Boleh dijeda sebentar? Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, selamat malam. Maaf, dengan siapa, di mana? Di Ambaullah di Bontang Kuala Bu, Maaf, dengan Bapak siapa? dengan Pak Heri. Pak Heri di Bontang Kuala. Ada yang bisa dibantu, Pak? Itu ini Bu, kita tuh sering baik kalau minum banyak langsung sering kencing itu pinggang tapi nggak sakit, itu gejala apa Bu ya? Itu aja Bu, terima kasih. Oh iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Pak Heri nanti Pak ya, saya jawab sesudah pertanyaan Ibu Dini ya. Jadi untuk diet itu sendiri, tadi diet rendah protein, kemudian diet rendah garam. Diet rendah garam itu dalam hal ini 2 gram per hari, kurang dari 2 gram per hari. Jadi kita ketahui garam itu molekulnya hidrofilik, jadi menarik cairan. Jadi pada pasien-pasien yang terganggu ginjalnya dengan retensi cairan yang lebih, harusnya kita restriksi garam biar tidak menambah udem pada pasien-pasien gagal ginjal. Selanjutnya diet rendah purin. Jadi diet rendah purin dan terakhir diet rendah kalium. Jadi kalium ini juga dapat kelebihan kalium yang tidak bisa dibuang oleh ginjal dapat memperberat kondisi dari pasien tersebut. Selanjutnya pertanyaannya, apakah pada pasien ginjal itu banyak minum atau sedikit minum? Untuk pasien-pasien dengan kecurigaan gangguan ginjal akut, dalam hal ini pasien-pasien gangguan ginjal akut prerenal kan penyebabnya karena dehidrasi, asupan, iya. karena kurang, itu bisa dilakukan rehidrasi, dalam hal ini banyak minum. Tetapi untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosa gangguan ginjal kronik, justru kebalikannya, asupan air itu harus dikurangi. Dalam hal ini pasien-pasien dengan gangguan ginjal kronik itu maksimal 600 ml per hari. Jadi mungkin sekitar 1 botol minuman yang 600 ml itu dalam sehari. Karena fungsi filtrasinya sudah terganggu, sehingga ketika kita menambah minum atau asupan cairan dari luar akan semakin memperberat bahan-bahan yang difiltrasi oleh ginjal, padahal kita ketahui fungsi ginjalnya sudah terganggu. Kemudian pertanyaan dari Pak Heri untuk keluhan banyak minum dan banyak kencing. Jadi keluhan seperti ini banyak ditemukan pada pasien-pasien dengan diabetes. Jadi pasien-pasien diabetes itu ada triasnya. Jadi triasnya itu sering merasa haus, banyak minum, dan sering kencing. Kemudian nafsu makan meningkat tetapi berat badan menurun. Jadi untuk Pak Heri mungkin dengan keluhan banyak minum dan banyak buang air kecil, bisa kita screening untuk faktor risiko diabetes mellitus. Jadi mungkin Pak Heri bisa kontrol ke poliklinik atau ke pusat kesehatan tingkat pertama, dalam hal ini puskesmas,
untuk screening apakah gejala-gejala ke arah diabetes atau tidak. Mungkin yang untuk terakhirnya minta tips untuk menjaga kesehatan fungsi ginjal, dokter. Ya, jadi untuk menjaga kesehatan fungsi ginjal, pertama yang paling penting itu sebenarnya harus kontrol rutin. Jadi kontrol rutin itu dapat berupa kita memeriksakan fungsi ginjal itu sendiri. Dalam hal ini kita rutin untuk pemeriksaan darah, dalam hal ini fungsi ginjal, ureum kreatinin, serta jumlah urin, serta pemeriksaan anatomi ginjal, dalam hal ini USG. Tanpa menyepelekan pemeriksaan tersebut, sebenarnya harus kita aware terhadap diri kita sendiri. Jadi jika ada keluhan-keluhan seperti yang saya jelaskan tadi yang berhubungan misalnya nyeri pinggang atau ada faktor resiko untuk bisa beresiko untuk gangguan ginjal, sebaiknya check up rutin untuk pemeriksaan lebih dini. Untuk kebutuhan air minum, dokter, untuk kita orang normal ya, maksudnya belum tidak terdeteksi gangguan ginjal kronik, itu normalnya berapakah? Sebenarnya untuk kebutuhan kurang lebih Cairan. 2 liter per hari. 2 liter per hari untuk pada orang dewasa. Untuk orang dewasa, orang normal. Jadi makanya untuk orang-orang dengan kurang asupan minum itu beresiko untuk gangguan ginjal akut, dalam hal ini gangguan ginjal akut prerenal. Jadi bisa terjadi dehidrasi yang berkepanjangan sehingga terjadi gangguan ginjal prerenal. Terima kasih dokter atas ulasannya. Ya, terima kasih. Berbicara tentang penyakit ginjal memang semakin menarik. Tapi mohon maaf pemirsa, waktunya kita untuk berpisah. Terima kasih pada Dr. Ivan sudah berkenan hadir di studio PKTV berbagi informasi tentang penyakit ginjal. Terima kasih juga kepada pemirsa di rumah yang setia dari awal hingga akhir acara ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saatnya saya Kartika bersama seluruh kru PKTV pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKTV.